Shalom semuanya, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Rabbi Shapira di sini. Saya yakin saudara semua telah melihat peristiwa yang terjadi dalam 24 jam terakhir di Israel, di mana kelompok Houthi telah menyerang Bandara Ben Gurion. Hari ini saya ingin mengungkapkan kepada saudara nubuat mengejutkan yang dinyatakan dan disingkapkan di depan mata kita langsung dari perkataan Alkitab. Namun sebelum ke sana, yang pertama dan terpenting adalah mohon saudara menonton video ini sampai habis. Ini adalah pengajaran penting yang harus saya sampaikan hari ini. Dan yang kedua, 15 bulan lalu saya telah merilis buku The Fall of Edom yang didahului dengan buku The New Hamas. The Fall of Edom telah memberi peringatan kepada bangsa-bangsa dari Nabi Obadja. Saya memohon dan mendesak saudara, jika saudara berbahasa Inggris, Spanyol, Korea, Prancis atau Jerman, bacalah buku ini. Bacalah tiap kata dan hurufnya. Buku ini akan menjelaskan dengan tepat di mana posisi kita saat ini. Hari ini kita telah menyaksikan sebuah peristiwa besar di Israel. Kita telah melihat Houthi jauh di Yaman meluncurkan serangan besar-besaran. Kita telah melihat kejadian-kejadian ini dengan rasa terkejut dan sangat mengerikan. Saya sendiri melihat kejadian-kejadian ini dengan rasa terkejut dan sangat mengerikan. Apakah mungkin Alkitab telah menubuatkan dengan tepat tentang Houthi? Dalam komentari saya tentang kitab Obadja, saya sudah pernah membahas secara mendalam tentang Yaman. Nah, ingatlah bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang Yaman sebelum tanggal 7 Oktober dan tiba-tiba saja Houthi muncul ke permukaan. Mungkinkah ini bagian dari nubuatan? Hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara beberapa hal yang akan membuat saudara tercengang langsung dari Nabi Obadja. Dan bagaimana hal ini terhubung dengan Amerika Serikat, dengan Iran, dan pada akhirnya dengan kedatangan Masiah. Mohon perhatikan, penting bagi saudara untuk share dan like video ini, sebarkan terang ini secepatnya agar orang-orang mengetahui kebenaran. Nabi Obadja dalam pasal 1 ayat 9 mengatakan hal berikut. Dengarkan baik-baik. Ia berkata, maka para pahlawanmu, hai Yaman, akan dihancurkan sehingga setiap orang akan dilenyapkan dari pegunungan Esaf oleh pembantaian. Ketahuilah selalu ada hubungan antara Yaman dan Esaf serta Edom, dan kita harus memahami hubungan ini. Seperti yang kita ketahui, kata Ibrani yang digunakan di sini dalam konteks Yaman adalah kata untuk pahlawan. Dan apa kata dalam Alkitab Ibrani untuk pahlawan? Para rabi memberitahu kita bahwa kata itu adalah khato. Kata Ibrani, khato, berasal dari kata khutim. Khutim dari Yaman tersandi dalam Alkitab Ibrani. Semua orang harus memahami bahwa khutim dan fakta bahwa mereka terhubung dengan Esaf serta penghakiman terakhir yang akan menimpa Esaf tersandi dalam Obadja pasal 1 ayat 9. Dan saudara perlu tahu mengapa hal ini terhubung dengan kedatangan Mesias. Penting bagi saudara untuk memahami ini. Dalam Amos pasal 1 ayat 12, sang nabi berseru dan berkata, aku akan menurunkan api yang besar ke atas Yaman dan akan melahap benteng-benteng Bozrah. Perhatikan baik-baik dua hal di sini. Yaman terhubung dengan Khutim menurut Obadja pasal 1 ayat 9, dan Yaman juga akan dilahap di tempat yang disebut Bozrah. Mengapa ini sangat penting? Karena kata Ibrani, Bozrah berhubungan dengan kata Zara yang merujuk pada masa kesusahan Yakub. Kapan masa kesusahan Yakub akan terjadi? Masa kesusahan Yakub akan terjadi menurut Obadja pasal 1 ayat 9 pada saat munculnya kelompok yang disebut Khutim. Hal ini tertulis di sini dalam Alkitab Ibrani, dan penghakiman besar akan datang atas mereka di tempat yang disebut Bet Zara.
Mengapa ini penting? Para rabi melanjutkan dan menghubungkan kata Batsra yang terhubung dengan Hutim, yang terhubung dengan Yaman, dengan kata-kata dari Yesaya pasal 63 ketika dikatakan berikut ini yang seharusnya memberitahu saudara kemana arah kita. Dikatakan dalam Yesaya 63, siapakah yang datang dari Edom? Dia yang mengenakan pakaian merah tua dari Bozrah, yang sangat megah dengan pakaiannya, maju dengan kekuatan yang sangat besar. Dia berkata, siapakah dia yang datang dari Edom dan datang setelah pembalasan atas Bozrah? Dia adalah Mesias. Dengarkan ini. Ini sangat penting sekali. Siapakah yang datang dari Edom? Mesias akan lahir dari Edom setelah pertempuran Bozrah yang terkenal. Bozrah adalah pertempuran yang penting di Yaman, yaitu pertempuran melawan Houthi. Saudara memahami yang saya katakan hari ini? Saudara-saudara, malam ini Israel mengumumkan bahwa mereka akan melakukan serangan besar-besaran terhadap Yaman, terhadap Houthi, di mana Obadja 1 ayat 9 mengatakan bahwa mereka akan dilenyapkan, dan pertempuran yang sama dalam Amos 1 ayat 12 mengatakan bahwa ia akan dilahap api. Teman-teman, pemusnahan Houthi sudah di depan mata. Dan apa langkah selanjutnya? Mari kita lihat lebih dalam. Langkah selanjutnya adalah kelahiran Mesias dari Edom. Yesaya 63, Amos 1 ayat 12, dan juga Obadja 1 ayat 9, itulah yang ada di hadapan kita. Dengarkan apa yang dikatakan para rabi dalam Pesikta de Rabbi Eliezer, dikatakan sebagai berikut. 3 peperangan yang penuh kesusahan akan dilancarkan oleh anak-anak Ismail di bumi pada akhir zaman nanti. Seperti dikatakan, karena mereka telah melarikan diri dari pedang. Pedang hanya melambangkan peperangan. 1 di hutan Arabia, di mana Yaman berada, sekitar Arabia, seperti dikatakan, dari pedang yang terhunus, perang lainnya akan terjadi di laut, dari busur yang melengkung, dan kemudian itu akan mengarah pada perang terakhir. Perang yang akan dimulai dari Bozrah akan menjadi perang antara Ismail dan Edom yang akan lebih parah daripada 2 perang lainnya, seperti dikatakan dari kesengsaraan perang ini. Dan apa hasilnya? Dari sanalah putra Daud akan bangkit dan menyaksikan kehancuran kedua kerajaan tersebut. Saudara-saudara, saya akan memberikan urutan peristiwa yang akan terjadi dengan lebih rinci, agar saudara lebih bijaksana dan memahami apa yang ada di hadapan kita. Israel akan berperang melawan Bozrah. Bukan hanya Israel, tetapi Edom sendiri juga akan berperang melawan Bozrah. Di mana itu sudah dijelaskan bahwa itu terjadi di Yaman, melawan kelompok yang disebut Houthi. Seperti dikatakan Alkitab kepada kita, luar biasa. Dan apa yang akan dilahirkan dari semua ini? Sebuah perang terakhir akan lahir dari semua ini, yaitu perang antara Edom dan antara Ismail. Kemana kita menuju sekarang dan apa yang akan kita lihat adalah rasa sakit bersalin yang akan mengarah pada perang dari semua perang. Jadi ketika dikatakan di sini di Alkitab siapa saja bangsa-bangsa yang akan berperang satu sama lain, saudara harus memahaminya. Akhir dari semua perang adalah apa yang akan terjadi setelah perang dengan Yaman. Jadi pertama-tama Yaman akan terbakar. Dan itu akan menjadi awal mula Beit Zarat, Zarat Yakov yang Yesaya 63 ceritakan kepada kita sebagai kedatangan Sang Mesias. Namun perang dari semua perang adalah antara Roma dan Ismail. Ismail juga memiliki nama lain dalam literatur rabbinik, yang disebut Persia, yang juga dikenal sebagai Paras. Dan inilah yang harus saudara ketahui. Persia memiliki nama lain. Persia dikenal dalam teks literatur rabbinik sebagai beruang. Siapakah beruang itu?
Beruang mewakili Rusia. Persia dan Rusia adalah satu dan sama. Kita baru saja menerima tanda bahwa Israel dan bangsa lain yang disebut Edom akan terlibat dalam pertempuran melawan Yaman seperti yang dikatakan dalam Obadya 1 ayat 9 yang pada akhirnya akan membawa kita pada perang terakhir. Sekarang tarik napas dan ketahuilah apa yang akan datang di hadapan kita. Dikatakan sebagai berikut, Rabi Yehoshua putra Levi berkata, Roma ditakdirkan untuk jatuh ke tangan Persia. Edom akan jatuh ke tangan Persia. Hanya ada dua bangsa saat ini yang sepertinya saling berperang seperti ini. Dan itu adalah Amerika Serikat dan Iran. Jangan percaya pada apapun yang mengatakan bahwa akan ada perjanjian damai atau semacam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Itu tidak akan terjadi karena teman-teman, itulah pertempuran dari semua pertempuran yang akan datang. Dan di sini para rabi mengatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa Edom akan kalah dari Persia. Apakah saudara memahami apa yang saya katakan? Hanya ada dua kemungkinan. Kita tahu siapa Persia. Siapakah yang berkonflik dengan Persia hari ini? Di Persia saat ini konfliknya adalah dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah Edom. Tetapi para rabi tidak sepakat dan mengatakan ada kemungkinan lain bahwa Persia sebenarnya ditakdirkan untuk jatuh ke tangan Edom. Teman-teman, ada kemungkinan bahwa Iran akan jatuh ke tangan Edom dan dari situlah akan lahir Sang Mesias. Bagaimanapun juga, konflik terakhir yang akan datang di hadapan kita adalah antara Amerika dan Persia. Di sini para rabi dalam Avodah Zarah 2a mengatakan kekaisaran Romawi pergi dan kekaisaran Persia masuk setelah itu. Apa alasan kekaisaran Persia masuk sebagai yang kedua? Alasannya adalah karena setelah kekaisaran Romawi, Persia sebenarnya adalah yang paling penting. Dan dari mana kita mendapatkan hal ini? Kita mendapatkan ini dari kitab Daniel pasal 7 ayat 5 yang mengatakan, dan tampak seekor binatang lain yang kedua seperti beruang. Teman-teman, pahamilah kemana arah semua ini sekarang. Houthim dikendalikan oleh Iran. Amerika Serikat tidak akan membuat kesepakatan dengan Iran. Dan jika ada kesepakatan, kesepakatan itu akan meledak karena kita sedang memasuki babak akhir sekarang di depan mata kita sendiri. Dan dalam pertempuran terakhir ini, Edom dan Persia akan saling berperang. Dan Edom tanpa diragukan lagi adalah Amerika Serikat. Dan Persia yang juga disebut sebagai beruang akan menjadi pihak yang memiliki aliansi dengan Rusia dan Iran yang akan saling bertempur. Dan bagian yang mengejutkan adalah para rabi mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Persia akan mengalahkan Amerika Serikat. Dan Gemara menyimpulkan dan mengajukan pertanyaan, apa yang membedakan Roma dan Persia? Pada dasarnya, mengapa Roma dan Persia yang paling sering disebut? Mengapa mereka disebutkan secara eksplisit? Dan Gemara menjawab, dikatakan sebagai berikut, karena mengenai kerajaan-kerajaan tersebut, yaitu Edom dan Persia, kekuasaan mereka akan berlangsung hingga kedatangan Mesias. Dengan kata lain, apa yang disampaikan Gemara adalah bahwa perang terakhir antara Persia dan Edom, jelas merujuk pada Amerika Serikat, akan berlangsung hingga hari-hari kedatangan Masyiach. Saudara-saudara, saat ini kita sedang berada di masa penggenapan Avodah 1 ayat 9 dengan masa Amos 1 ayat 12 yang akan mengarah pada konflik terakhir antara Edom, yaitu Amerika Serikat, dan Persia yang juga disebut sang beruang. Kita harus memahami hari-hari yang sedang kita hadapi sekarang. Bagaimana kita memahami hari-hari ke depan? Dengarkan apa kata Midrash.
Ini ada dalam konteks pertempuran Yakub dengan malaikat Esaf dalam kitab Kejadian. Dan dia berkata, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Dia berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi kecuali engkau memberkati aku. Siapakah yang memandang ke arah fajar, elok seperti bulan, terang seperti matahari, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panji? Ayat ini merujuk kepada Israel pada saat yang Maha Kudus. Terpujilah Dia akan membangkitkan mereka dan membawa mereka keluar dari pengasingan, dan pada saat itu Dia akan membukakan bagi mereka sebuah celah kecil cahaya, lalu yang sedikit lebih besar, dan seterusnya hingga Dia akan membuka lebar bagi mereka gerbang surgawi yang menghadap ke 4 penjuru dunia. Dan memang proses ini diikuti oleh Elohim dalam segala hal yang Dia lakukan untuk Israel dan orang-orang benar di antara mereka. Sebab kita tahu ketika seseorang telah lama terkurung dalam kegelapan, maka saat membawanya ke dalam terang, perlu dibuatkan celah kecil, lalu lebih besar, hingga ia mampu menahan cahaya tersebut. Apakah saudara mengerti apa yang sedang terjadi sekarang di dunia? Ini seperti membawa seorang buta yang kini bisa melihat ke dalam ruangan gelap dan membuka cahaya perlahan hingga cahaya itu terungkap sepenuhnya. Masyiach sudah ada di sini dan Dia sudah mulai perlahan-lahan mengungkapkan cahayanya. Saat ini kita sedang menyaksikan dengan mata kepala sendiri nubuat yang digenapi dari Obadja pasal 1 ayat 9 yang berbicara tentang Houtim. Dan pada akhirnya, apa sebenarnya tujuan di balik semua ini? Di balik Amos 1 ayat 12, Israel sedang berperang melawan Ismail. Apa itu klipa Ismail? Ismail, Elohim akan mendengar kita. Yang Elohim inginkan hari ini adalah agar Israel berseru ke langit dan berkata, Abba, aku membutuhkanmu, dan Geulah akan datang. Yishma berarti mendengar. Elohim ingin mendengar suara kita hari ini. Jadi Houtim, Ismail, Persia, dan sang beruang semuanya adalah bidak yang digunakan oleh Elohim agar Israel berseru kepada Mesias mereka dengan kata-kata Baruch Habab Shem Adonai supaya penebusan itu datang. Saya memohon kepadamu hari ini, berserulah kepada Hashem, bacalah buku The Fall of Edom, New Hamas, dan pahamilah siapa yang sedang berkuasa saat ini. Cahaya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dan masing-masing dari kita harus bersiap sekarang juga, karena cahaya itu sedang datang. Jadi pastikan saudara membaca buku The Fall of Edom, pastikan saudara mempersiapkan diri. Nubuatan akan terpenuhi lebih cepat karena kita hidup di zaman kedatangan Mesias.